Halo, Teddy. Halo Kak, Kak Steven. halo malam Kak. Suara aku putus-putus gak ya? Kurang Ya, halo Kak, gimana Kak sinyalnya udah? Masih agak putus-putus. Halo Kak. Halo, Sebelum kita mulai IG Live malam ini, Mutia, saya Mutia Mansari, finance dari Duanyam, dan untuk narasumber halo Mas Steven. Halo Kak, bisa dengar suara Mutia halo, Kak? ya, ya Kak. Ya, halo. Ya, Masih sedikit putus-putus Kak. Iya. oke. Boleh Kak. Iya. Eh, Mungkin Mutia perkenalan diri dulu lagi ya. Sebenarnya tadi udah kenalan sih, cuma karena tadi sinyalnya agak jelek. Oke, Kak. Finance dari Duanyam. Mungkin Kak Steven di sini juga boleh kenalin ke teman-teman yang udah join di IG Live kita malam hari ini, Kak. Ya, sama-sama.
Ya sekarang udah mulai lebih stabil. Halo Kak. Halo. Ya, boleh perkenalan diri dulu Kak Steven buat teman-teman Oke, yang oke. join. Oke, sebelumnya malam teman-teman semua. Terima kasih juga kepada Kreologi karena udah mau mengundang aku sebagai perwakilan Banane untuk sharing di sini. Jadi sebenarnya perkenalin, aku Steven. Aku di sini sebagai co-founder dan juga CEO dari Banane. Malam hari ini aku akan coba sharing-sharing mengenai pengalamanku di Banane ini. Semoga um, apa yang aku sharing hari ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Ya, oke Kak. Tema IG Live kita malam hari ini itu adalah Banana Craft sulap kulit batang pisang jadi produk fashion kekinian. Nah, boleh nggak sih Kak Steven diceritain dulu gimana sih awalnya dalam menemukan inovasi ini Kak? Dan mungkin boleh juga diinfokan eh, sebenarnya Banana Craft sendiri ini tuh lebih ke produk apa Kak? Oke, okay. um, mungkin pertama-tama aku mau nanya dulu. Mungkin aku tanya ke kakak dulu. Kamu tiap tahu nggak pelepah pisang itu Oke. apa? Em, tahu sih, cuma kayak batang pisangnya doang. Cuma nggak tahu pelepah pisang Iya, dalamnya itu kayak gimana. oke. Oke. Jadi ini mungkin banyak orang juga yang belum tahu apa itu pelepah pisang. Jadi buat yang belum tahu, pelepah pisang itu sebenarnya kalau bagian pohon pisang yang kita lihat itu di bagian batangnya, sebenarnya itu yang Hmm. kita lihat adalah pelepah pisang. Jadi si batang pisang itu ada di dalam si pelepah pisang. Nah, pelepah ini Oh. dia yang menyelubungi si batangnya. Nah, jadi terdapat fakta menarik juga yang mungkin ini belum diketahui banyak orang, kalau pohon pisang itu cuma bisa berbuah sekali. Setelah berbuah, pohon pisang itu biasanya akan ditebang atau dibakar. Nah, jadi Banani itu adalah kita tuh adalah brand yang memanfaatin pelepah pisang. Kita coba buat menjadi produk Kria Fashion. Nah, value yang kita tawarkan adalah trendy and functional design with unique material. Jadi di sini kita mencoba untuk membuat um, produk Kria Fashion dengan desain yang trendy dan juga fungsional. Trendy itu maksudnya mengikuti perkembangan zaman, dan uh, fungsional yang kita maksud di sini adalah memang desain yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Contohnya misalkan konsumen butuh tas yang um, awet, nyaman, muat kebutuhan sehari-hari mereka. Jadi memang desainnya sudah disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Nah, sedangkan unik material yang kita gunakan di sini adalah pelepah pisang. Nah, jadi apa sih yang membuat pelepah pisang ini unik? Kenapa kita pakai pelepah pisang? Nah, mungkin aku coba kasih lihat contoh produknya dulu kali ya, kayak biar lebih Boleh, boleh. bayang gitu. Boleh, boleh banget, Kak. Uh, ada, ada beberapa contoh produk tasnya. Ini bisa dilihat, ini yang trapezoid. Lalu ini ada yang tanahnya. Bisa dilihat bahwa corak yang ada dalam uh, setiap pelepah itu beda-beda. Jadi Hmm. um, karena corak ini tuh terbentuk memang karena proses alamnya itu sendiri. Nah, jadi di sini kita Hmm. tidak melalui proses pewarnaan. Nah, si corak inilah yang yang menjadikan pelepah pisang sebagai salah satu material uh, yang dianggap unik. Makanya kita gunakan si pelepah pisang ini. Nah, jadi di setiap produk kita nantinya kita akan pakai pelepah pisang Hmm. sebagai identiti dari Banane. Banane itu sendiri sebenarnya namanya itu diambil dari artinya itu pisang. Itu diambil dari bahasa Prancis, di mana kita Oh. ingin kita sengaja memakai nama itu supaya orang tuh ketika menyebutkan brand kita, mereka langsung tahu kalau oh ini terbuat dari salah satu bagian pisang, seperti itu sih. Nah, Oh, lalu gitu. Oke, berarti cukup menarik ya. untuk awal Ya, mula cukup menarik, Kak, inovasinya, untuk Oke. Gimana Kak untuk awal inovasinya? ya, uh, lanjut ke yang awal mula inovasinya ya. Jadi
awalnya itu sebenarnya ini bermula dari proyek kampus. Jadi saat itu aku sama teman-teman waktu pertama kali kita mulai Banana itu kita ada berempat. Jadi saat itu karena ada proyek untuk mau bikin bisnis, kita brainstorm mau coba ngejalanin bisnis apa ya. Kita hampir setiap hari kita ngumpul bareng, brainstorm, jalankan. Waktu itu sempat ada beberapa ide, sempat ada ide F&B, kosmetik, dan ide-ide lainnya, sampai beberapa hari setelah kita brainstorm, ada salah satu teman kita yang saat ini adalah bagian dari tim Banana juga, dia mencetuskan, dia bilang kalau, pelepah pisang itu bisa loh dijadiin produk tekstil. Nah, jadi dari sana kita tertarik untuk coba ngulik-ngulik lebih dalam lagi, karena sebelumnya itu dari kita berempat, kita belum ada yang pernah dengar kalau pelepah pisang bisa dijadiin produk tekstil. Bahkan saat itu kita juga belum tahu pelepah pisang itu apa sih gitu kan. Jadi kayak kita coba-coba cari tahu, kita coba riset, dan akhirnya saat itu kita dapat berita kalau ternyata sudah ada loh pengrajin yang Oh, oke. Berarti memang awal mula dari Banana Craft sendiri ini tuh atas ide dari teman-teman Kak Steven juga ya di kampus dan karena ada project juga. Nah, cukup menarik sih Kak. Yang mau Steven bisa dengar suara Mutia Kak? Halo Kak. Oke, suara Mutia ke Steven. Oke. Berarti memang awalnya untuk si Banana Craft sendiri ini tuh karena ada project dari kampus ya Kak dan atas ide dari teman-teman Kak Steven juga. Nah, eh, yang Mutia mau tanya lagi, bagaimana sih dalam menemukan bahan bakunya itu sendiri Kak? Oke, jadi awalnya kita tuh benar-benar nggak tahu. Oh, Kak, sorry Kak, kalau misalkan suaraku tiba-tiba hilang, kasih tahu aja kayak. Oke, Tiba-tiba tadi hilang. masih kedengeran kok Kak di Mutia. Ya, Oke, siap. Jadi awalnya tuh oke. kita benar-benar nggak tahu sih, kita nggak punya gambaran bagaimana sih pelepah pisang itu bisa dibuat jadi tas kan. Jadi akhirnya kita tuh coba datengin tempat pengrajin yang tertera pada berita yang sempat kita dapat. Jadi saat itu di berita yang kita dapat pertama kali itu tuh kita hanya menemukan nama si bapak pengrajin pelepah pisangnya, itu hanya berupa nama kampungnya. Kita dapat apanya. Nah, namun ternyata saat itu bapak yang kita cari, beliau tuh ternyata sudah almarhum. Jadi Oke, nah. istri untuk bekerja sama dengan kita untuk menjadi supplier kita. Nah, kita sempat ganti beberapa pengrajin sih, hingga pengrajin yang saat ini yang bekerja sama dengan kita itu ada di Jawa Timur, jadi Jonegoro. Jadi setelah
berganti beberapa pengrajin sadar kita Hmm, oke. yang ada di sana mengandung unsur tertentu. Nah, jadi pengrajin yang saat ini bekerja sama dengan kita itu kita dapat berdasarkan info dari salah satu kerabat tim Banane. Jadi beliau ini mengatakan bahwa ada loh pengrajin pisang di sana. Jadi kita coba datangin langsung ke sana untuk cek langsung, lihat langsung, ngobrol-ngobrol dengan pengrajinnya. Dan ternyata kita berdasarkan cerita beliau, kita dapat info bahwa ternyata di desa tersebut itu tuh dulunya memang dikenal sebagai desa pengrajin. Mereka banyak membuat produk kerajinan dari kelapa pisang. Namun karena mereka itu saat itu mereka hanya membuat kerajinan berupa pilinan. Jadi pilinan ini tuh itu seperti pelapa pisang yang dipilin-pilin seperti itu. Jadi kayak membentuk tali. Nah, si pilinan ini tuh harga nilai jualnya sangat rendah. Jadi dari sana banyak pengrajin dan mereka akhirnya mutusin untuk berhenti jadi pengrajin. Nah, jadi si desa ini tuh mereka memang memiliki ketersediaan yang berlimpah. Jadi makanya kita mengajak mereka kerjasama. Jadi memang awal mula menemukan bahan bakunya itu memang dari si pengrajin yang telah berpengalaman di dalam industri kerajinan ini. Jadi dari sana kita coba belajar dan kita mengajak mereka bekerja sama seperti itu sih. Oh, oke. Berarti untuk pengrajin saat ini yang kerjasama dengan Banana Craft itu dari Bintaro ya kata dia? Kalau untuk yang saat ini itu dari Jawa Timur. Oh, dari Jawa Timur. Nah, em, Kak, di masa pandemi ini ya Kak yang Mutia mau tanya, Ya. ada nggak sih kesulitannya ketika untuk berkomunikasi dengan vendor yang lumayan cukup jauh ya Ya. lokasinya? Itu gimana Kak cara menanganinya? Jadi untuk berkomunikasinya, puji Tuhan, pengrajin kita mereka sudah menggunakan WhatsApp ya. Jadi saat ini kita pakai WhatsApp sih untuk media komunikasinya. Jadi hanya media online. Ketika ya benar semuanya benar-benar via online sih. Jadi Hmm, untuk komunikasi masih bisa dipegang. oke, berarti dalam pengiriman bahan baku itu sendiri, apakah langsung didapat dari Jawa Timur atau ada yang dikirim dari Jakarta ke Jawa Timur, Kak, untuk bahan bakunya itu Untuk sendiri? bahan baku itu benar-benar dari Jawa Timur itu sendiri karena memang di sana itu ketersediaan pohon pisang di sana itu berlimpah. Jadi memang Hmm. si pelepahnya itu diambil dari lokasi setempat desa tersebut. Oh gitu, oke. Nah, untuk produksi, proses produksinya itu sendiri kayak gimana sih, Kak? Boleh boleh dong dijelasin? Oke, untuk proses produksi, sebenarnya proses produksinya itu bisa terbilang lumayan cukup lama sih, khususnya dalam Hmm. memproduksi si pelepah pisang ini. Jadi Mm-mm. pelepah pisang ini tuh, ini aku coba cerita dari masih di pohon ya. Jadi dari Oke, pohon boleh, Kak. itu si pelepah pisang ini ditebang atau jadi ditebang beberapa bagian atau bisa juga pakai eh, pelepah dari pohon yang sudah mati, sudah tidak terpakai. Jadi karena pohon pisang ini kan hanya bisa Hmm. berbuah sekali kan, karena setelah berbuah itu biasanya tidak dipakai lagi. Nah, jadi setelah diambil dari pohon, si pelepah ini tuh melewati peran. Nah, proses penjemuran inilah yang biasanya paling lama. Itu memakan waktu bisa sampai 1 sampai 2 minggu. Apalagi kalau misalkan musim hujan, itu yang jadi penghambat biasanya itu karena uh, si penjemurannya ini.
Jadi Oh, begitu. setelah kering, pelepah ini tuh akan disortir. Jadi pilih mana yang bakal kita pakai dan mana yang ternyata memang kurang layak. Nah, sortir pelepah pisang ini nanti akan um, jadi pelepah pisang itu kurang lebih mungkin kayak bentuknya seperti ini. Jadi nanti akan dibelah jadi dua. Kita pakai sisi yang sisi lebih kerasnya, yang sisi yang bercorak. Um, Sisi yang bagian luarnya ini itu tuh um, karena bercorak, um, kan karena kita melihat itu yang lebih unik, jadi kita pakai itu. Lalu um, dari Oke. setelah bahan pelepah pisang ini itu setelah dibelah pelepah pisang ini tuh ditempel di atas dasar. Itu bisa macam-macam dasarnya sesuai dengan kebutuhan yang kita mau. Nah, setelah tempel di atas dasar, baru si pelepah pisang ini bisa lanjut ke proses selanjutnya, ke proses tahap assembling si menjadi tas. Jadi kita ada bekerja sama dengan dua jenis pengrajin. Pengrajin pertama itu adalah pengrajin yang memproduksi pelepah pisang. Nah, untuk membuat tas itu kita ada kerjasama lagi dengan uh, pengrajin tas atau penjahit khusus yang memang beliau itu sudah memiliki pengalaman dalam membuat tas. Jadi bahan si pelepah ini tuh nantinya akan dikirim ke tempat produksi pembuatan tas. Nah, dalam memproduksi pelepah pisang itu juga nggak bisa sembarangan, tidak semudah seperti memproduksi dengan material yang biasa sering kita temui. Jadi karena pelepah pisang ini merupakan bahan alam, itu dibutuhkan teknik-teknik khusus yang dalam membuat tas dengan kombinasi pelepah pisang ini. Contoh, si pelepah pisang ini tuh memiliki serat, jadi kita tuh nggak boleh melawan seratnya ini, karena kita harus mengatur supaya ketika dijahit kita harus searah seratnya dan sebagainya. Jadi memang ada teknik khususnya. Dan mungkin teman-teman teman-teman kreologi di sini juga khususnya yang menggunakan bahan alam sebagai material juga pasti mengalami hal yang sama, kayak emang dibutuhkan teknik khusus dalam memperlakukan si bahan alam ini menjadi suatu produknya. Seperti itu sih, Kak. Oke, berarti memang untuk proses produksinya itu sendiri yang cukup memakan waktu yang lama ya Kak, bisa sampai 2 minggu ya Ya, tadi. Oke, nah buat teman-teman semua yang udah join, kalau misalnya ada pertanyaan atau yang mau ditanyakan boleh langsung komen aja di kolom komentar. Nanti sambil berjalan kita dengan Kak Steven, saya dan Kak Steven akan bantu coba menjawab ya Kak, pertanyaan dari teman-teman. Oke, berarti tadi kan kita udah bahas tentang proses produksinya nih ya Kak. Nah, em, yang mau aku tanyain lagi, gimana sih cara apakah ada kesulitan dalam mengontrol bahan baku itu sendiri Kak? Ketika ingin dibuat hmm, menjadi barang jadi. kesulitan tentunya ada, lebih ke waktu dan juga teknik pengolahannya. Jadi dulu itu di awal ketika kita hanya bekerja sama dengan satu pengrajin, kita tuh sangat kesulitan dalam mengontrol bahan baku dan mengontrol suplainya, si pelepah pisangnya itu. Karena saat itu di awal kita merintis itu kebetulan sedang masuk musim hujan juga. Jadi karena kita hanya bekerja sama dengan satu pengrajin, um, beliau itu memiliki kesibukan lain juga. Jadi memang dia tidak fokus dalam sebagai pengrajin. Nah, saat itu kesulitannya adalah biasanya kayak ketika satu batch produksi itu kita bisa memakan 2 sampai 3 minggu, bahkan bisa sebulan untuk memproduksi si bahan bakunya ini. Nah, jadi akhirnya dari sana kita coba cari lagi pengrajin di daerah lain, karena dari sana kita menyadari kalau um, kita nggak bisa bergantung hanya kepada satu pengrajin. Jadi um, kita coba cari pengrajin lagi di daerah lain, dan dari hasil kerajinan yang di daerah-daerah yang kita kunjungi itu ternyata kita mendapati pelajaran bahwa ternyata setiap pelepah itu di setiap daerah ternyata berbeda teksturnya dan spesifikasinya. Nah, jadi sekarang ini puji Tuhan kita sudah tidak kesulitan lagi dalam mengontrol bahan baku ini, karena pengrajin yang saat ini bekerja sama dengan kita yang di Bojonegoro itu mereka itu punya kapasitas produksi yang lebih besar dan
mereka juga waktu produksinya juga lebih cepat. Mungkin memang karena mereka itu jumlah pengrajinnya lebih banyak di sana. Nah, Oke. lalu selain karena memproduksi pelepah pisang itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama, berminggu-minggu. Jadi untuk mengatasi masalah tersebut, kita juga melakukan perencanaan dalam melakukan produksi. Misalkan ketika kita mau produksi tas di bulan depan, misalkan di bulan ini kita udah mulai mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan seperti itu. Lalu dulu juga kita ada kesulitan di bagian prototyping, Kak. Jadi untuk membuat satu prototipe itu dulu kita memakan waktu yang cukup lama, Kak. Kayak bisa sampai 2-3 minggu gitu, Kak. Nah, karena kita waktu itu kan karena kita outsource, jadi salah satu kendala yang kita alami juga adalah karena proses pembuatan si tas dari pelepah pisang ini cukup sulit, membutuhkan teknik khusus. Saat itu kita bekerja sama dengan hanya satu pengrajin penjahit tas, dan beliau itu punya kebiasaan yang menurut kita kurang baik, kayak beliau suka menunda-nunda. Jadi akhirnya dari sana kita mutusin untuk cari penjahit tas lain yang memang mereka lebih sesuai dengan apa yang kita mau. Seperti itu, Kak. Oke. Berarti memang kesulitannya ini sendiri karena di waktu prosesnya tadi ya Kak, yang cukup memakan waktu, dan karena tadi juga sempat ada yang karena pengrajin di awal yang mengerjakannya ditunda-tunda gitu ya Kak. Tapi sekarang sudah mulai membaik sistemnya. Oke Kak, ini tadi ada pertanyaan nih Kak dari Agusah B. Kak, ada tips dan trik nggak kalau mau memulai bisnis di industri kerajinan? Ini mungkin aku hanya coba sharing dari apa yang aku alami aja kali ya. Jadi boleh Kak. Mungkin ya jadi mungkin yang bisa tadi Kak Agus ya. Jadi mungkin yang bisa Kak Agus lakuin itu pertama yang harus dilakuin tuh kita harus mempelajari bahan bakunya sih, mempelajari kita mau pakai material apa sebagai bahan baku, karena khususnya di industri kerajinan itu, apalagi kalau misalkan material alam, itu kan setiap material alam itu punya ciri-ciri tertentu, punya cara pengolahan tertentu, dan menurutku itu yang pertama yang harus dipelajari. Nah, lalu yang kedua mungkin harus dilihat dari apa sih kebutuhan yang dipunyai customer, kira-kira yang kebutuhan apa yang dicari oleh orang, apakah kerajinan tersebut bisa mengatasi masalah atau kebutuhan konsumen, seperti itu sih, Pak. Oke, berarti kalau bisa Mutia ringkas, untuk tips and triknya itu sendiri adalah melakukan riset pasar terlebih dahulu ya Kak, tentang kebutuhan yang dibutuhkan dan oleh konsumen seperti apa. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih Kak dari jagonya _nomor. Katanya, Kak, apakah produk ini akan diproduksi secara massal? Oke. Untuk kedepannya itu kita memproduksi produk. Jadi kita akan melakukan beberapa batch. Jadi kita tidak langsung memproduksi secara jumlah yang besar, karena kita akan melihat dulu bagaimana demand dari pasar. Kira-kira kalau misalkan memang demand-nya baik dan ternyata produk yang dibuat itu sesuai dengan kebutuhan dari pasar, maka kita akan memproduksi lagi secara bertahap. Jadi itu untuk mengurangi juga resiko inventory yang diam terlalu lama, seperti itu, Kak. Oke. Ini ada lagi nih Kak, pertanyaannya masih sama dari jagonya nomor. Apakah produk ini sudah diekspor? Dan apakah Banana Craft membutuhkan investor katanya?
Oke, untuk oke, jadi untuk produk Banana Craft ini saat ini belum diekspor dan saat ini kita belum belum membutuhkan ini sih dana dari pihak investor. Oke. Semoga untuk jawabannya tadi menjawab ya untuk Kak Agus dan jagonya underscore nomor. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Sia Sandi. Katanya, Kak mau bertanya gimana sih strategi marketing yang diterapkan dari Banana Craft untuk survive di masa pandemi seperti sekarang? Dan target dari Banana Craft untuk 5 tahun ke depannya itu seperti apa? Terima kasih. Oke, jadi untuk strategi tadi yang pertama strategi marketing untuk survive di Ya, era pandemi strategi ini ya. marketingnya itu Jadi seperti apa? untuk sekarang itu kita hanya berfokus di penggunaan online channel. Jadi kita ada pakai kita berfokus di Instagram untuk mendeliver value kita, lalu kita ada pakai Facebook juga itu untuk beriklan. Jadi kan Facebook ini dia itu kita bisa beriklan dengan menyasar target market yang spesifik yang sesuai dengan yang kita mau. Jadi Facebook itu sebagai salah satu tools yang benar-benar sangat membantu kita. Lalu kita ada pakai e-commerce itu untuk salah satu tempat orang bertransaksi karena beberapa konsumen yang kita temui mereka itu masih kurang percaya untuk bertransaksi di jika tidak melalui e-commerce. Nah, lalu untuk strategi lainnya itu kita tidak jadi untuk saat ini kita tidak fokus pada hard selling. Jadi karena kan memang masyarakat saat ini kan banyak yang terkena dampak dari pandemi ini juga dan kita ngerasa bahwa strategi hard selling itu saat ini kurang tepat. Jadi kita lebih coba untuk berkomunikasi lagi dengan para follower kita dan juga untuk kedepannya itu kita ada berencana untuk melakukan kerjasama dengan influencer di mana kita membutuhkan bantuan mereka untuk memperluas jangkauan dari value dan juga produk yang kita tawarkan. Nah, lalu untuk strategi 5 tahun ke depan ya, mungkin kalau 5 tahun ke depan itu mungkin menurut kami masih terlalu panjang kali ya karena kalau misalkan dari setahun ke depan seandainya COVID ini bisa selesai secepatnya, semoga bisa selesai secepatnya, kita akan mulai melakukan pameran-pameran lagi. Jadi dulu tuh kita lumayan sering melakukan pameran di bazar karena karena kita kan membuat produk yang cukup baru, produk dari pelepah pisang, dan juga orang itu ketika membeli tas cewek dari hasil riset yang kita lakuin, mereka tuh cenderung lebih suka untuk melihat secara langsung, mereka ingin pegang langsung, mereka ingin coba langsung rasakan mereka pakai apakah sesuai dengan mereka apa enggak. Nah, apalagi karena material yang kita gunakan itu cukup jarang di pasaran, jadi orang tuh cenderung lebih suka untuk melihat dulu. Mereka ingin melihat, merasakan tekstur dari si pelepah pisang ini, mereka ingin melihat coraknya yang beda, dan mereka bisa memilih corak mana yang kira-kira sesuai dengan mereka. Jadi kedepannya kita akan coba fokus untuk pameran lagi, kita akan buka bazar lagi, dan juga kita ada rencana juga untuk melakukan kolaborasi dengan influencer yang memang mereka itu dari sisi personanya itu sesuai dengan apa yang persona yang dimiliki oleh Banana seperti itu sih. Oke, ya berarti untuk strategi marketingnya itu sendiri memang sekarang lebih condong ke marketplace berarti ya Kak, dari sistem online pembelanjaan. Oke, semoga menjawab pertanyaan dari Kak Cia Sandi ya. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak Steven dari Kak Ferry _ Suryadi.
Katanya bagaimana sih cara mengelola tim di Banana Craft agar tetap solid? Untuk mengelola tim itu, uh, ini dari cara yang aku lakuin. Hmm. Jadi supaya lebih solid, menurutku kita jangan terlalu apa ya, mungkin kita harus mencoba untuk lebih people oriented kali ya, karena jadi kita coba untuk empati dengan tim kita, seperti apa sih yang mereka butuhin. Jadi kita nggak hanya nyuruh-nyuruh aja kayak misalkan si A ngelakuin ini, si B ngelakuin ini, tapi itu harus balance jadi antara kerjaan dan juga sosialnya. Jadi ya mungkin kalau dari yang aku lakuin sih hanya itu sih, jadi kayak untuk coba lebih empati, untuk coba membantu satu sama lain, mencari tahu apa yang mereka butuhin, seperti itu sih. Oke, semoga menjawab pertanyaan dari Kak Ferry ya. Ini ada pertanyaan lagi untuk Kak Steven. Katanya bagaimana, oh dari jagonya Profit, bagaimana peran serta pemerintah dalam membantu industri kerajinan Indonesia khususnya di Banana Craft? Apa udah ada Kak? Mungkin bisa bantu dijawab Um, dari Kak Steven? kalau kalau dari peran pemerintah tuh sebenarnya sangat banyak. Namun kalau untuk langsung yang berhubungan dengan Banana Craft itu belum. Um, Kalau tadi peran pemerintah itu contohnya seperti pemerintah kan mendirikan Backcraft, dan itu tuh salah satu upaya pemerintah dalam mendukung ekonomi kreatif di Indonesia. Dan juga mungkin yang sangat berdampak ke Banana itu adalah ketika pemerintah mempermudah pembuatan surat-surat izin usaha. Jadi mungkin itu yang berdampak langsung ke Banana. Oke, semoga menjawab pertanyaan dari jagonya Profit. Ya, sekarang Mutia mau tanya lagi nih Kak. Kan tadi kita udah bahas tentang produknya nih. Nah, gimana sih cara dari Banana Craft menemukan desain untuk produk Banana Craft sendiri? Oke, untuk menemukan desain ya. Jadi pertama yang kita lakuin itu adalah kita coba untuk validasi pasarnya. Jadi kita coba sesuaikan kebutuhan si pasar ini. Jadi value yang kita tawarin itu kan adalah trendy and functional design with unique material. Nah, value ini tuh kita dapeti dari kebutuhan si konsumen. Nah, mungkin aku cerita dikit tentang ini pembelajaran yang pernah kita dapat. Jadi dulu tuh ketika membuat desain produk, proses awal yang kita lakuin itu adalah kita coba membuat desainnya. Kita buat desainnya dulu, kita membuat desain yang sekiranya menurut kita tuh bagus. Nah, setelah itu kita cari pasarnya. Nah, dari pengalaman um, itu tuh ternyata cukup, kita merasa cukup kesulitan di sana. Jadi karena yang kita lakuin adalah kita buat desainnya dulu, baru mencari pasarnya. Sedangkan yang seharusnya kita lakukan adalah kita coba cari tahu dulu pasarnya, cari tahu dulu kebutuhan konsumennya, kira-kira apa yang mereka butuhin, baru kita buat desainnya. Nah, jadi karena dari pengalaman itu kita belajar bahwa setiap desain yang dibuat itu harus melibatkan konsumen. Jadi kita harus tahu apa kebutuhan mereka, apa masalah yang sering mereka hadapi, lalu apa sih yang mereka harapin dari tas kita. Nah, jadi setelah kita coba lakukan riset ke konsumen, tanya-tanya mereka, dari sana kita dapat masukan untuk mendevelop desain produk yang menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Seperti itu, Kak. Oke, berarti memang desainnya ini berdasarkan dari riset pasar juga ya, Kak, dari kebutuhan Iya. konsumen. Nah, eh, oke, ini ada pertanyaan lagi nih, Kak, dari Kak Agus Sap yang tadi, Kak Agus AB ini. Katanya, Kak, untuk kedepannya apakah ada produk untuk pria? Untuk kedepannya, saat ini kita lagi fokusnya ke wanita. Mungkin ada, cuman untuk dalam jangka waktu dekat ini kita lebih fokus ke wanita sih. Oke, berarti
masih untuk yang wanita dulu ya kayak yang prianya mungkin nanti nextnya. Nah, em, tadi di kolom komentar mungkin sempat lihat ada yang udah sempat beli nih produknya dari Banana Craft dan katanya lumayan bagus. Nah, itu cara perawatannya gimana nih Kak buat solusi buat teman-teman yang mungkin udah belanja di Banana Craft dan atau yang mau belanja ke Banana Craft itu seperti apa supaya teman-teman mungkin bisa tahu juga. Bisa di-share Kak? Oke. Jadi untuk perawatannya itu cukup simpel aja sih. Jadi dari si pelepah pisang ini apabila nanti terkena air itu tuh cukup dilap aja dengan kain kering. Nah, lalu untuk cara penyimpanannya itu diusahakan hindari tempat-tempat yang lembab dan juga tempat-tempat yang panas. Jadi simpan di dalam suhu ruangan, suhu kamar. Seperti itu sih untuk cara perawatannya. Oke. Lalu tadi Berarti ada dari pertanyaan. suhu ruangannya ya Kak ya Iya. yang harus diperhatikan. Ya, semoga menjawab pertanyaan dari Kak Agus. Tadi itu pertanyaan dari Mutia, sorry. Ini ada pertanyaan lagi nih, Kak. Dari Untung Saham. Katanya, Kak, untuk industri kerajinan lebih baik profit besar tapi jual sedikit atau profit kecil tapi jual banyak? Katanya. Menurut pandangan Kalau Kak Tiffany. ini menurutku ya, Ya, menurutku ini tergantung produknya sih. Jadi dari perilaku pasar itu apa sih yang mereka biasa cari? Oh, ini juga bergantung pada kompetitor yang kita punya. Jadi biasanya sih memang di industri kerajinan ini karena kalau misalkan produk yang kita punya itu memiliki unsur dibutuhkan unsur apa ya, mungkin bisa dibilang unsur seni atau craftsmanship yang sangat tinggi, itu boleh-boleh aja kita bisa mempunyai profit margin yang tinggi namun jualnya dengan harga yang jualnya dengan quantity yang sedikit. Namun apabila produknya itu ternyata memang produk yang kebutuhan sehari-hari yang memang dari kita, karena kita harus melihat dari sisi kompetitor juga. Apabila memang kompetitor kita menjual dengan harga yang di apa ya, mungkin di aku ilustrasinya misalkan kompetitor kita di sini, kita tuh harus nggak bisa terlalu jauh juga karena nanti takutnya itu tidak menjawab si kebutuhan konsumen, jadi harus disesuaikan juga. Jadi memang balik lagi tergantung apa sih kayak produk yang memang dijual sih, seperti itu. Oke. Nah, buat teman-teman kalau misalnya masih ada yang mau tanya, boleh langsung komen di kolom komentar ya. Dan semoga tadi menjawab pertanyaan dari Untung Saham. Nah, berarti tadi kalau misalnya Mutia boleh ringkas untuk perawatan dari si produk Banana Craft sendiri ini, itu tergantung dari suhu ruangannya ya, Kak? Dari cara penyimpanan pada suhu ruangannya. Iya, Nah, betul. oke. Kalau misalnya ada nggak sih Kak dari produknya Banana Craft sendiri ini, itu kan tadi dari proses pengeringan itu sendiri ya Kak. Nah, kalau misalnya dia pakai pewarna tekstil gitu, apakah akan mempengaruhi produknya atau memang dari Banana Craft sendiri ini pengennya dari bahan alami aja Kak? Oke. Jadi kita memang sengaja tidak menggunakan pewarna ini karena kita ingin memperlihatkan corak alami yang ada di setiap produknya. Karena memang pelepah pisang itu kan salah satu keunggulannya adalah dia itu punya corak tersendiri yang antar pelepah itu coraknya beda-beda. Jadi kita ingin melihatkan langsung corak tersebut kepada setiap konsumen. Karena kalau misalkan nanti diwarnai itu takutnya akan mempengaruhi dan malah menghilangkan
si corak tadi malah menghilangkan keunikan dari si kelopak pisang tadi. Oh, gitu. Oke, berarti memang mau mengambil dari sisi alaminya aja ya, Kak. Ya, Oke, betul. ini ada pertanyaan lagi nih, Kak, dari Hen.Rilesmana. Katanya, eh, Kak, penjualan Banana Craft terbanyak saat ini melalui apa? Kemudian, apakah pernah ada komplain mengenai produk tersebut? Dan bagaimana dari Banana Craft mengatasinya? Em, Kalau untuk penjualan terbanyak itu datang dari Instagram, karena ketika kita melakukan endorsement itu untuk dari yang online ya. Kalau misalkan untuk yang offline itu tentu dari bazar. Uh, Khususnya jadi waktu itu dulu kita sempat coba ikut bazar di Bali dan ternyata memang hasilnya itu uh, cukup cukup sesuai ya, cukup memuaskan bagi kita. Jadi memang mungkin memang orang-orang di sana lebih suka dengan produk-produk yang memiliki unsur kerajinan ini. Seperti itu. Oke. Tadi, apakah pernah ada komplain, Kak, dari Oh iya, uh, produk tersebut? kalau komplain sejauh ini puji Tuhan belum belum ada sih kalau komplain ya. Oke, berarti memang belum ada ya, Kak. Iya. Ya, oke, buat teman-teman semua yang masih mau tanya, boleh langsung aja komen di kolom komentar. Gak kerasa banget nih ya, Kak Steven, kita udah hampir 50 menit ngelakuin IG Live ini. Nah, buat teman-teman semua yang udah join di IG Live malam ini, kalau misalnya ada dari teman-teman yang mau gabung, teman-teman yang mau gabung di ekosistem Doanyam, boleh banget langsung klik di link yang udah aku pinned di atas di http://tiny.cc ekosistem Doanyam. Ya, oke. Sorry, Kak. Sinyal Mutia agak jelek. Oh, iya, nggak apa-apa. Ya. Oke, mungkin dari teman-teman masih ada yang mau tanya, boleh langsung komen aja ya di kolom komentar. Dan semoga tadi jawaban yang diberikan Kak Steven menjawab pertanyaan dari Kak Henry Lesmana. Ya, Kak Steven, boleh dong tadi di awal kan lihat ya, ini Sorry Kak, Kak, boleh dong dikasih lihat lagi Kak detailnya seperti apa dan bentuknya iya itu ya? tadi kalau nggak salah kayaknya ada dua ya Kak ya yang berbeda. Mungkin bisa Oh, dijelasin nggak Kak arti dari bentuk itu sendiri itu gimana? oke. Sebenarnya kalau dari bentuknya, ini contoh yang pertama, itu memang kita, em, jadi ini namanya trapezoid, jadi nama itu diambil memang dari bentuknya, jadi kita ingin membuat dengan bentuk yang eh, menyerupai trapesium, makanya kita kasih nama trapezoid. Nah, lalu untuk em, yang ini sebenarnya kita nggak, jadi memang tidak ada arti khusus sih, tapi lebih ke kita membuat desain ini karena salah satu value kita adalah trendy design. Jadi kita mencoba membuat desain yang trendy yang mengikuti dengan uh, si perkembangan tas yang sekarang. Nah, Hmm. artinya itu lebih kita mainin dari nama si stakeholder-nya. Jadi kalau ini namanya Kana itu kita ambil dari uh, bahasa Latinnya demi. Jadi kita ingin dengan uh, produk desain yang itu dengan Kana ini kita bisa menjadi seperti tunas baru. Jadi karena
mungkin nih aku belum jelasin tadi. Jadi setiap pisang yang telah berbuah itu tadinya kan nantinya kan akan mati, dan ketika pohon itu mati itu akan menumbuhkan tunas baru. Jadi karena story itu kita akhirnya mencoba untuk membuat nama dari inspirasi itu. Jadi makanya terakhir namanya Kana. Itu juga ada membuat produk lain seperti strap. Jadi ini ada beberapa contoh strapnya. Nah, ini bisa dilihat bahwa kalau yang ini tuh, ini kita pakai pelepah bagian dalamnya. Jadi pelepah bagian dalam itu lebih lentur, dan coraknya itu lebih apa ya? Jadi bilang lebih bergerigi kali ya sebutannya. Jadi kita ada coba buat dengan beberapa warna. Lalu itu juga ada buat, sebenarnya kita ada buat produk card holder juga. Ini yang ini contohnya. Ini aku pakai sekarang juga. Jadi ya memang dari segi coraknya ini kayak beda. Berarti memang untuk produknya ini tuh uniknya dari namanya ya Kak, dan dari bentuknya juga ya. Untuk ya tadi kan sempat dibahas juga ya Kak di awal mengenai dari pelepah pisang ini sendiri itu diambilnya itu pelepah pisang yang memang masih baru ditebang dari pohonnya, atau yang sudah mati juga bisa dipakai Kak kira-kira? Dan apakah ada perbedaan antara pelepah pisang yang memang baru ditebang dengan pelepah pisang yang memang kondisinya sudah mati? Itu gimana Kak? Jadi pelepah pisang yang dipakai itu sebenarnya antara pelepah pisang yang jadi pohon pisang itu kan dia punya banyak pelepah kan. Nah, si pelepah ini sebenarnya itu tuh nggak masalah kalau misalkan dipotong pada saat si pohonnya ini masih dalam proses belum berbuah. Jadi kita bisa potong beberapa bagian saja disesuaikan. Nah, atau kita juga bisa pakai pelepah dari pohon yang baru ditebang. Jadi kita di sini kita tuh nggak bisa pakai pelepah dari pohon yang memang sudah lama ditebang, karena kalau pohon yang sudah lama ditebang itu takutnya sudah mengering, sudah takutnya sudah busuk juga, atau teksturnya tuh jadi lebih keras. Jadi memang pelepah yang dipakai itu benar-benar pelepah yang kalau nggak baru dari pelepah yang dari pohon pisang yang sudah berbuah lalu baru dipotong, atau dari pelepah si pohon pisang yang memang masih tumbuh gitu sih. Oke. Berarti untuk pisang yang ditebang pisangnya. Kak, maaf Kak, agak putus-putus tadi. Berarti dari pengambilan pelepah pisang itu sendiri yang lebih baik mengambilnya dari pelepah pisang dari pohon pisang yang memang baru dipotong gitu ya Kak, ketimbang dengan kita mengambil pohon pisang yang memang sudah mati dan terlalu lama gitu, matinya itu berarti udah nggak bagus ya Kak? Iya betul Kak. Ya, Oke. Ya, buat teman-teman semua yang masih mau tanya, boleh banget nih. Kita masih ada waktu 5 menit lagi buat sharing dengan Kak Steven di IG Live malam hari ini. Nah, boleh dong nih Kak Steven kasih tahu IG-nya dari Banana Craft ini itu apa? Mungkin dari teman-teman ada yang mau kepoin IG-nya Banana Craft untuk lihat-lihat produk-produknya, dan mungkin tertarik untuk beli, bisa langsung cek di IG-nya dari Banana Craft. Untuk IG-nya itu @bananecraft. Aku ada di kolom komentar juga buat teman-teman yang mau cari tahu atau mau lihat langsung, bisa langsung share ke IG-nya @bananecraft. Oke. Udah ada di pinit IG Live ini ya teman-teman yang mau lihat IG-nya dari Banana Craft. Ya, nggak kerasa banget nih Kak, kita udah tinggal dikit lagi waktunya.
Dan mungkin dari teman-teman boleh nih, ayo tanya lagi. Mungkin masih ada dari teman-teman yang penasaran dengan Banana Craft, boleh langsung komen aja di kolom komentar. Oh iya Kak, Mutia mau tanya lagi dong. Tadi kan untuk yang baru dikasih lihat nih ya sama Kak Steven dari produknya Banana Craft itu tas. Nah, untuk produk lainnya lagi itu ada nggak sih Kak? Dan kira-kira produknya itu apa? Atau mungkin yang baru mau dirancang dengan Banana Craft? Uh, oke. Untuk produk lainnya itu kedepannya yang sedang ini yang lagi kita rancang itu kita lebih berfokus memang ke tas wanita aja sih. Jadi kayak kita belum mencoba untuk membuat produk dengan kategori lainnya. Jadi memang kita hanya akan coba berfokus di tas dulu untuk saat ini dan depannya. Gitu. Okay. Tapi mungkin jadi tadi paling, untuk ya ya Kak, tadi apa mungkin untuk maaf. ya tadi mungkin untuk pertanyaan dari Kak Agus, apakah ada produk untuk laki-laki? Mungkin bisa nih dibeli card holdernya ya Kak. Kalau card Oh holdernya iya, mungkin foldernya mungkin bisa itu bisa untuk cowok-cewek ya Kak. unisex ya. Ya, Iya. ya oke. Ini Kak ada pertanyaan lagi nih Kak dari Permana Gustav Halvian. Katanya apakah produk produk Banana Craft memiliki kompetitor? Bila ada, bagaimana cara Banana Craft menghadapi persaingannya? Oke, untuk kompetitor ini tentunya ada beberapa. Jadi memang cara kita bersaingnya itu saat ini lebih ke kita berusaha untuk mendeliver value yang kita punya, karena salah satu kesulitan dalam um, usaha ini menurutku salah satu kesulitan dalam usaha apabila kita memiliki produk yang memiliki value tertentu, itu kesulitannya adalah untuk mengkomunikasikan si value ini agar bisa sampai sesuai dengan apa yang kita mau ke konsumen. Nah, jadi sebentar tadi pertanyaannya. Nah, jadi cara menghadapi persaingannya adalah kita harus bisa mendeliver value yang kita punya dan juga lebih berempati ke konsumen. Jadi karena apabila kita bisa menjawab kebutuhan atau masalah konsumen, pastinya kita bisa bersaing dengan mereka seperti itu. Ya, semoga menjawab pertanyaan dari Kak Permana Gustavian ya. Berarti memang untuk kompetitor itu pasti ada ya, Kak? Pasti ada. Ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Fitri Suryadi. Katanya, apakah produk Banana Craft ini sudah dipatenkan? Oke. Jadi mengenai paten ini, karena kita karena kita kan bergerak di industri tas, dan tas itu memerlukan inovasi desain yang terus berubah-ubah. Jadi karena itu ini tuh menurut kita tidak bisa dipatenkan, karena memang kalau dari sisi paten itu kan bisa masuk ke beberapa kategori kan, mungkin bisa dari sisi desainnya yang dipatenkan atau dari sisi inovasinya. Nah, sedangkan kalau dari sisi inovasi itu memang sebenarnya kerajinan dari pelepah pisang ini memang sebenarnya sudah ada dari sejak dulu, jadi memang itu tidak bisa dipatenkan. Dan untuk dari sisi desainnya itu karena kita terus berinovasi, mengeluarkan desain produk baru, jadi memang ini menurut kita kita belum akan melakukan paten tersebut sih, karena belum sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, semoga menjawab pertanyaan dari Kak Ferry Suryadi ya. Ya, oke nih teman-teman, kayaknya kita udah masuk di penghujung IG Live kita malam hari ini. Gak kerasa udah 1 jam kita ngobrol-ngobrol bareng Kak Steven. Ya oke, makasih banyak Kak Steven udah sharing tentang Banana Craft dari kulit batang pisang ini. Bener-bener
menarik banget, dan kayak aku sendiri juga baru tahu kalau misalnya ada tas yang bisa dibuat dari pelepah pisang gitu. Mungkin nanti buat teman-teman semua yang udah join di IG Live kita malam hari ini, boleh banget dikepoin IG-nya dari Banana Craft yang tadi udah di-share sama Kak Steven di kolom komentar. Ya, sekali lagi makasih banyak ya Kak Steven untuk Terima waktunya, kasih banyak karena Kak Mutia juga. iya, Masih karena udah udah mau ngobrol-ngobrol bareng. share. Oke Kak, sampai ketemu lagi ya Kak Steven, dan buat teman-teman semua yang mau tanya boleh langsung ditanya, mungkin nanti akan dijawab di sesi IG Live selanjutnya. Ya, selamat malam teman-teman semua. Malam Kak. Malam teman-teman. Ya.